Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini temanya spesial ya. Kevin bukan hanya untuk membacakan saja, ada informasi dan juga edukasi yang perlu Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan untuk menambah perspektif kalian. Kita akan membahas tentang koneksi jiwa. Dan koneksi jiwa ini sering Kevin munculkan ya di tema-tema pembacaan secara general. Ini lebih detailnya lagi biar sahabat kebahagiaan juga bisa paham tentang koneksi ini, koneksi jiwa ini. Namanya adalah tentang soulmate. Tapi Kevin nggak tahu alur energinya di dalam pembacaannya itu seperti apa. Yang penting Kevin tarik aja tentang soulmate. Lalu hal-hal yang berkaitan dari pembahasan seperti apa nanti Kevin akan jelaskan sebagai edukasi ya. Oke, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sobat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Temanya tentang soulmate. Kamu dan soulmate kamu. Bagaimana untuk energi yang terdalamnya. Dan nanti Kevin juga akan menjelaskan sedetail-detailnya tentang soulmate. Kemarin Kevin juga sempat bahas tentang twin flame ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang berkaitan dari pembahasan-pembahasan khusus akan Kevin share dan juga memberikan informasi edukasi ke kalian semua. Tarik dulu tentang soulmate. Seperti apa alur energinya dari semesta? Kamu yang terhubung dengan soulmate kamu. Bagaimana koneksi ini? Bagaimana hubungan ini? Apakah kamu dan diri dia memiliki ikatan batin yang cukup kuat? Dan apa yang dia rasakan? Kevin tarik dulu untuk signifikatornya. Sambil di shuffle, Kevin ngerasain dulu energinya. Energi soulmate untuk sahabat kebahagiaan dengan seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang sedang kamu rasakan. Jika hubungan kamu bersama diri dia terhubung dalam koneksi jiwa soulmate, bagaimana koneksi ini dan bagaimana dengan diri dia? Lalu apa yang dia rasakan? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Sahabat kebahagiaan, ada kartu The Priestess. Memang bukan menjadi sebuah rahasia. Jika hubungan kamu bersama diri dia, banyak sekali kemiripan dan juga kesamaan. Seseorang yang selama ini mungkin cukup misterius bagi kamu. Namun ketika sahabat kebahagiaan banyak sekali meluangkan waktu bersama dengan diri dia, sisi kemisteriusan itu lama-lama itu juga akan terkikis. Karena pada dasarnya memang kamu bersama soulmate kamu memang dipertemukan dengan penuh kejutan, penuh dengan misteri. Tapi ketika kalian ngejalanin ini semua berdua, ada sesuatu hal yang bisa kamu rasakan. Dan koneksi hubungan kamu bersama diri dia memang cukup mendalam. Memahami tentang bahasa intuisi kamu yang kamu rasakan kepada diri dia. Termasuk diri dia yang memahami tentang bahasa intuisinya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Sehingga kamu dengan diri dia memang koneksinya memang cukup kuat. Dan koneksi ini paling mudah dirasakan itu malam hari. Malam hari atau mungkin juga sore hari. Karena Kevin melihat ya, kamu dan soulmate kamu ini pada dasarnya memang
hubungan yang penuh dengan sisi emosional yang mendalam, masih banyak rahasia-rahasia atau mungkin juga perjalanan-perjalanan kalian yang memang pada dasarnya akan membuat kalian tuh merasakan adrenalin yang berbeda. Kamu bersama diri dia memang hubungan yang cukup unik. Kamu bersama diri dia memang melalui banyak hal. Dari yang tadinya nggak suka, nggak demen sama dia, tapi karena kalian deket ya, karena kalian enak berkomunikasi di sini, sehingga lama-kelamaan koneksi kamu muncul. Sahabat kebahagiaan adalah tipe orang yang pandai untuk mendengarkan, memahami, sehingga dia ngerasa nyamannya tuh sama kamu. Hubungan awal adalah kamu adalah teman curhatnya. Kamu adalah orang yang bisa memahami apa yang dia rasakan, apa yang mau dia ceritakan. Dia bilang aja sama kamu, pengen ada hal yang ingin aku ceritakan, kamu udah paham, dia pasti mau cerita ini. Karena soulmate itu pada dasarnya hubungannya itu memang dekat sekali dengan intuisi, perasaan-perasaan yang kalau boleh dibilang hanya kalian saja yang bisa memahami tentang perasaan semacam ini. Soulmate itu memang cukup luas, sahabat kebahagiaan. Memang cukup luas. Tapi dari luasnya koneksi soulmate ini, kamu bisa terhubung dengan diri dia dari yang tadinya nggak menyangka dia adalah soulmate kamu. Lama-kelamaan, kalian akan merasakan bahwa kok semakin lama aku sama diri dia, aku kayak ngerasa butuh dia. Bukan lagi tentang keinginan. Kamu dengan diri dia bukan lagi keinginan, tapi tentang sebuah kebutuhan. Dan dia juga mengklaim kamu adalah kebutuhannya, karena kamu satu-satunya orang yang mau mendengarkan diri dia, dan satu-satunya orang yang mau memahami tentang keangkuhan, keegoisannya dia. Karena kamu adalah seseorang yang mungkin memiliki divine feminim yang kuat. Ini untuk sahabat kebahagiaan yang kalian yang divine-nya adalah feminim, dia benar-benar ngerasain manfaat yang luar biasa dari divine kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, hubungan soulmate. Ada kartu Nine of Scepter, sahabat kebahagiaan. Dia memang sudah menerima segala sesuatunya penuh dengan kenyamanan sih. Dia penuh dengan kenyamanan sama kamu. Dan hubungan kamu pada diri dia, pada koneksi semacam ini, semesta memang akan menjaga. Semesta akan melindungi. Walaupun kamu udah bersusah payah ya berada di titik ini sama dia, terutama dalam pemahaman, tapi semesta pada dasarnya juga akan memberikan sebuah kemudahan untuk kalian untuk saling memiliki satu sama lain. Karena ada peran semesta juga antara hubungan kamu bersama soulmate kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Knives. Oke, sahabat kebahagiaan, Ten of Knives ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah berdamai pada perasaan, berdamai di dalam sebuah hubungan dan juga kesadaran. Banyak di antara sahabat kebahagiaan yang masuk ke dalam hubungan soulmate ini sudah naik level, di level penerimaan dan juga kesadaran. Makanya kamu tuh kayak nggak terlalu gimana-gimana terhadap koneksi soulmate ini dengan diri dia. Serasa ada sebuah kedamaian yang kalian rasakan ketika membahas banyak hal berdua. Dan orang ini mungkin pernah berkorban banyak kepada sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga tertukar kamu pernah berkorban banyak sama diri dia. Tapi apapun yang kalian korbankan di situ, pada dasarnya adalah kita menjaga hubungan ini untuk tetap ada dan untuk tetap selalu seimbang. Ini adalah energi kalian. Lalu ada energi apa lagi? Ada kartu The Emperor, sahabat kebahagiaan. Pada dasarnya hubungan soulmate antara kamu bersama diri dia masih tetap terjaga, seperti yang Kevin sebutkan. Semesta di sini memang ikut membantu sahabat kebahagiaan, mempermudahkan permasalahan kamu. Dan ketika dia ngerasa bahwa kamu adalah kebutuhannya, orang ini akan berusaha untuk bisa menjaga hubungan ini kapanpun, karena dia nggak mau kehilangan kekuasaan cintanya. Emperor itu tentang kekuasaan, kepemilikan, karena dia sudah merasa memiliki kamu, karena kamu adalah sumber kebutuhannya, maka dia itu selamanya ingin selalu bersamamu dan tidak mau melepaskan ini. Kamu bersama diri dia ini seimbang, ada yang dominan,
Dan kalian bisa bergantian untuk dominan dalam hubungan ini, sehingga energinya nggak jomplang. Kalau dia lemah, kamu dominan, kamu yang hubungin duluan, kamu yang mengangkat diri dia. Dan sebaliknya ketika kamu dilemahkan, dia yang mengangkat kamu. Soulmate itu memang lebih indah daripada twin flame. Jujur. Soulmate itu lebih indah sobat kebahagiaan daripada twin flame. Karena perasaan sisi keintiman, emosional, gairah, komitmen, semuanya itu komponen cinta itu bisa kalian nikmati bersama. Kalau dari gairah, sudah pasti soulmate punya gairah ya. Kalau soulmate-nya ini adalah hubungan lawan jenis ya, laki-laki dan perempuan, dan itu adalah pasangan kamu, pasti ada sebuah gairah di situ. Keintiman, sudah pasti soulmate itu memiliki keintiman, karena keintiman dari hubungan soulmate antara kamu bersama diri dia nih saling terkoneksi satu sama lain. Buat ngobrol itu juga nyambung. Lalu komitmen, kalian akan selalu menjaga komitmen kalian untuk tetap bersama sehidup semati. Dan dia juga ngerasain bahwa diri dia ini ternyata ingin selamanya bersama dengan sahabat kebahagiaan, karena kamu adalah kebutuhannya. Kamu adalah sesuatu hal yang harus dijaga. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Knives. Sahabat kebahagiaan, orang ini memang kebingungan ya. Bagaimana hidupku jika tak ada kamu? Mungkin aku tak mampu melewati ini semua. Tapi karena kamu itu selalu ada buat aku merasa selalu tertatih. Aku selalu dituntun oleh kamu. Begitupun juga sebaliknya. Dia nggak tahu nih, kalau misalkan hubungan ini putus koneksi. Dan paling banyak hubungan soulmate itu kamu bersama diri dia mungkin mengalami banyak fase, mengalami banyak perubahan. Tapi sisi keromantisan kalian itu akan tetap terjaga. Dan orang ini nggak tahu nantinya kalau misalkan aku nggak ada kamu itu seperti apa. Mungkin aku bisa tersesat, mungkin aku kehilangan arah. Ini dia. Simbolnya bisa kalian lihat ya, ada sosok perempuan di sini. Perempuan di sini adalah vampir. Matanya tertutup lalu mengeluarkan darah, mengindikasi bahwa ketidaktahuannya diri dia. Penutup matanya berwarna hitam. Artinya orang ini benar-benar buta. Kalau misalkan nggak ada kamu, harus bagaimana? Dan dia memang ngerasain bahwa aku ingin selamanya bersama dengan kamu karena kamu bisa menuntunku di sini. Ini adalah energinya dia dari signifikator kita kali ini. Oke. Nanti Kevin akan membahas tentang soulmate ya, soal kebahagiaan dan bagaimana koneksi kamu bersama diri dia. Kita cek dulu untuk alur ceritanya sebelum Kevin membahas. Dan sediakan air minum, sediakan cemilan juga. Karena sesi di pembacaan ini cukup panjang, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin bukan hanya menjelaskan dari kartu tarotnya saja, tentunya dari segi psikologis juga akan Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan sebagai edukasi. Soulmate itu hubungan yang menurut Kevin jauh lebih indah daripada twin flame. Ini versi Kevin. Terserah sahabat kebahagiaan versi kalian itu seperti apa, karena Kevin lebih menikmati hubungan soulmate daripada twin flame. Karena soulmate itu pasti bisa memiliki sebagai pasangan dan bisa menikah, sedangkan twin flame itu enggak. Twin flame itu memang ribet sih, tapi kalau misalkan sudah bisa bertransformasi menjadi cinta secara spiritual, esensinya luar biasa, karena Kevin sudah berada di posisi itu. Tapi kalau dibandingkan lebih enak soulmate. Lebih enak soulmate. Kalau yang pengen cek video tentang twin flame, kalian cek aja di playlistnya Kevin ya. Itu Kevin jelaskan secara lengkap. Dan kita nanti akan cek bersama-sama untuk energinya seperti apa. Kevin susun dulu alur energinya di sini dan kartunya nggak akan Kevin buka dulu karena energinya adalah urut. Kita akan cek bersama-sama. Atas ini bisa kamu, bawah ini bisa dia, tentang hubungan soulmate. Yang pertama, energinya. Oke, ada kartu Queen of Pentacle, ngerasain nyaman karena orang ini mungkin selalu ada buat kamu. Setia, sudah menjadi makanan kamu kepada diri dia.
Kesetiaan kamu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena kamu adalah tipe orang yang royal juga terhadap diri dia. Kamu setia, kamu merawat, kamu melindungi, kamu menjaga. Ini adalah kebaikan dari diri sahabat kebahagiaan. Dan hal ini mungkin akan menjadi value. Diri kamu adalah seseorang yang benar-benar dia butuhkan. Karena kamu punya segalanya dari kesetiaan dan juga kesabaran. Lalu bagaimana untuk diri dia? Sahabat kebahagiaan, Kevin shuffle ya kartunya, dan ini kartunya keluarnya sama loh. Ini adalah Queen of Pentacle dan di sini adalah kartu Queen of Pentacle dengan jenis kartu yang berbeda. Ini Kevin pakai kartu Golden Tarot dan di sini Kevin pakai Black and Gold Tarot Edition terbitan dari Los Carabio. Kamu bersama diri dia memang kembar, tapi ini bukan twin flame. Soulmate itu adalah sesuatu hal yang dibagi bersama untuk dinikmati bersama. Dan hubungan kamu bersama diri dia memang pada dasarnya masih akan selalu setia. Karena kesabaran kamulah yang mendewasakan hubungan ini untuk tetap bersama. Dua kartu pertama adalah kartu Queen. Dan Queen-nya sama Queen of Pentacle. Pentacle elemennya adalah tanah. Elemen tanah ini identik dengan sesuatu hal yang tetap. Kamu bersama diri dia, energinya sampai dengan saat ini adalah energi yang tetap. Dan dia memang selamanya akan selalu bersama dengan sahabat kebahagiaan. Oke, Kevin ambil temanya di sini. Dia yang mungkin ngerasa bahwa ingin selalu selamanya dengan kamu. Karena dia udah kadung nyaman. Kita membahas sedikit tentang soulmate. Tapi nggak sedikit sih, banyak. Akan Kevin ulas sedetailnya. Jadi sahabat kebahagiaan seperti yang Kevin sebutkan, sediakan air minum, sediakan cemilan ya, dan bersabar. Karena yang Kevin sampaikan di sini juga edukasi. Membahas dulu tentang soulmate. Apa itu soulmate? Ya, sahabat kebahagiaan, soulmate ini mungkin sering kita dengar dengan istilah-istilah semacam ini. Tapi sebenarnya apa sih makna dari kata soulmate? Kalau dari secara bahasa ya, soulmate memiliki makna tentang belahan jiwa. Dalam perjalanan cinta manusia yang rumit, penuh makna dan penuh misteri. Koneksi soulmate banyak memikat hati seseorang untuk terhubung dalam sebuah hubungan yang khusus atau hubungan-hubungan yang spesial. Istilah soulmate ini sering memunculkan gambaran dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Dengan mudah melengkapi kata-kata satu sama lain dan memahami sudut-sudut yang hati kalian ini bisa merasakan sebuah keintiman. Namun gambaran romantis ini mungkin tidak sepenuhnya menangkap esensi sebenarnya dari apa itu soulmate. Pada intinya, soulmate adalah seseorang yang dipertemukan denganmu, sangat menyatu dengan diri kamu, menginspirasi pertumbuhan dan penemuan diri, serta juga menawarkan cinta dan dukungan tanpa syarat. Ini adalah makna sebenarnya tentang soulmate. Soulmate ini bisa datang dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai versi seperti teman, sahabat, anggota keluarga, pasangan yang romantis, dan kehadirannya dalam hidup bisa menjadi transformasi dalam sebuah hubungan yang harmonis serta memiliki banyak sekali kesan. Soulmate itu banyak. Kalau twin flame enggak. Soulmate itu bisa kamu sama bestie kamu itu bisa soulmate. Kamu sama keluarga kamu, sama kembaran kamu secara fisik itu bisa soulmate atau bisa twin flame. Tapi yang jelas soulmate itu cangkupannya itu luas sahabat kebahagiaan, bukan tentang pasangan suami istri saja atau pasangan kekasih atau couple, itu enggak. Tapi bisa ke teman, sahabat, anggota keluarga, hubungan kamu dengan seseorang. Dan tapi apa sih sebenarnya soulmate ini? Dan bisakah sahabat kebahagiaan ini menemukan satu orang yang bisa memahami ke dalam jiwa seiring waktu berjalan dalam perjalanan hidup kamu? Di sini Kevin akan menggali lebih dalam lagi definisi tentang soulmate, mengungkap fakta psikologis tentang soulmate, dan mempertimbangkan dari sudut pandang yang berbeda tentang hubungan yang misterius ini. Karena soulmate itu pasti penuh dengan sisi misterius. Dan kartu pertama adalah The Priestess atau The High Priestess di dalam kartu tarot. The High Priestess itu memiliki makna tentang rahasia atau sisi kemisteriusan. Dan di sini Kevin akan bahas.
Dan sebelumnya Kevin juga pernah bahas tentang Twin Flame. Kali ini kita akan bahas detail dari sudut pandang yang Kevin tahu juga tentang hal-hal yang berkaitan dari soulmate secara psikologis dan juga energi kamu dan dia. Kemarin Kevin ada sebuah pertanyaan yang menarik. Sempat Kevin baca dari salah satu komentar sahabat kebahagiaan. Apakah kita punya lebih dari satu twin flame dan lebih dari satu soulmate? Kevin garis bawahi ya sahabat kebahagiaan. Twin flame itu ditemukan hanya satu orang saja. Dari pembahasan yang sebelumnya, Kevin sampaikan ya. Twin flame menurut Plato dalam buku The Symposium bahwa manusia itu memang dibagi menjadi dua tubuh dalam satu jiwa, yaitu feminim dan juga maskulin. Maka dari itu twin flame itu hanya ada satu. Hanya ada satu. Dan soulmate lebih dari satu orang. Soulmate itu diciptakan bukan ditemukan. Ini mungkin akan menjadi sebuah kata kunci untuk sahabat kebahagiaan. Soulmate itu diciptakan bukan ditemukan. Sedangkan twin flame ditemukan jika kamu memang ditakdirkan untuk bertemu, dan pasti di situ sudah ada divine timingnya. Karena di sini kita akan membahas tentang soulmate yang bisa sahabat kebahagiaan dapatkan lebih dari satu orang. Soulmate ini bisa datang dalam hidup kamu dalam banyak sosok, dan sosok itu tidak melulu berupa tentang pasangan dalam hal percintaan, tapi semuanya punya pengaruh yang signifikan dalam hidup dengan cara sendiri-sendiri, dengan cara yang berbeda-beda. Dan definisi ini akan Kevin bedah secara detail, sahabat kebahagiaan. Kevin akan membahas dari segi fakta psikologisnya, sahabat kebahagiaan, bahwa sebenarnya soulmate ini dibagi dari beberapa tipe. Kevin bagi menjadi 5 tipe. Sebenarnya banyak sih, tapi Kevin persempit aja. Ada 5 tipe. 5 tipe tentang soulmate. Yang pertama adalah friendship soulmate. Kalau kita membahas tentang hal ini, Kevin juga akan mempraktekkan dari segi kartu tarot ya, karena kartu tarot ini memiliki makna yang cukup beragam. Kevin asosiasikan tipe pertama soulmate itu adalah friendship soulmate, dan Kevin asosiasikan sebagai kartu The Fool. The Fool di dalam kartu Mayor Arcana. Kenapa The Fool di sini? Ada simbol kesetiaan, ada simbol pertemanan, dan ada simbol persahabatan. Sesuatu hal yang sifatnya adalah awal yang baru. Ya, tipe yang pertama namanya adalah friendship soulmate. Seringkali kedekatan dengan tipe yang satu ini memang terkadang terasa instan. Di pertemuan pertama, sahabat kebahagiaan dan dia ini sudah merasakan akan bersahabat dalam waktu yang lama, dan kalian pun merasa seperti sudah bersahabat seumur hidup. Kamu dan dia betah berlama-lama bersama, dan kadang dia bisa mengerti kamu lebih dari kamu memahami diri kamu sendiri. Dari kedekatan friendship soulmate tidak terbatas oleh jenis kelamin, bisa laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kalau dalam komponen cinta yang sering Kevin bahas ya, friendship soulmate ini ada di komponen keintiman, karena kalian akan intim bersama untuk menciptakan sebuah hubungan yang positif dan juga berkembang. Dan friendship soulmate tidak membawa komponen cinta yang cukup wow, yaitu gairah. Karena ketika kamu berada di zona friendship soulmate atau sahabat atau bestie, masa kamu sahabat kebahagiaan, kamu mau kikuk-kikuk sama sahabat kamu sih? Tapi kalau misalkan sampai ke arah situ, ini bisa membuat hubungan kamu ini gak nyaman dan terganggu. Dan untuk sahabat kebahagiaan, di sini siapa yang punya friendship soulmate, sahabat, istilahnya adalah sahabat atau bestie, ini juga bisa masuk ke dalam kategori soulmate. Namanya adalah friendship soulmate. Jika kamu punya sahabat yang benar-benar bisa tahu kamu lebih dari diri kamu tahu tentang diri sendiri. Kalau kamu sudah menemukan orang itu dan dia adalah sahabat kamu dan kamu sudah bersahabat cukup lama dengan diri dia adalah friendship soulmate kamu. Bisa masuk ke kategori soulmate. Ini asosiasinya adalah kartu The Fool. Lalu yang kedua, ini cukup wow banget ya. Cukup wow banget. Kevin asosiasikan di kartu The Tower. Ini adalah salah satu kartu yang paling dihindari oleh pembaca kartu tarot. Yang kedua,
fakta psikologis dari tipe soulmate. Namanya adalah The Wrecking Ball Soulmate. The Wrecking Ball Soulmate. Tulisannya seperti ini. Kevin tulis aja di situ ya. Mohon maaf jika bahasa Inggrisnya Kevin jelek ya. Tapi kalau dari makna, dari arti paham. Kevin asosiasikan sebagai kartun The Tower. Karena terkadang orangnya itu mantul kayak bola. Dan terkadang ini nggak bisa ditebak. The Wrecking Ball Soulmate. Dia datang pada saat kebaikan seperti badai yang datang tiba-tiba. Tapi kamu ini rela tersapu oleh badai tersebut. Dan dia juga akan pergi begitu saja, menyisakan kekacauan. Namun setelah kepergiannya, sahabat kebahagiaan merasa jadi seperti seseorang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda juga. Dan sahabat kebahagiaan akan selalu mengingatnya karena dia ini memberikan sebuah pembelajaran hidup yang sangat berarti. Di sini ya, mungkin istilahnya adalah paling sering adalah seseorang yang berarti datang menawarkan sebuah keintiman dan suasana romantis, namun dengan sendirinya dia menghilang tanpa jejak dan memberikan tamparan keras untuk kamu. Dan setelah itu kamu akan bangkit dari kesadaranmu dan hubungan ini akan menjadi lebih baik lagi karena dia. Ya mungkin banyak yang sebelumnya mengalami hal semacam ini ya sahabat kebahagiaan dengan seseorang terutama yang sering di ghostingin, udah kasih perasaan emosional yang lebih nih dari dia. Dia udah sayang banget sama kamu udah sayang banget sama diri dia. Udah koneksi banget. Dia juga datangnya tiba-tiba datang, lalu tiba-tiba ngilang. Itu pasti sahabat kebahagiaan kayak ngerasa, "Loh, kok bisa gini banget sih?" Kayak PHP-in, ghostingin kamu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memahami secara natural di situ, kamu kayak ada semacam introspeksi dan kamu kayak memunculkan antibodi dalam emosional kamu. Setelah itu sahabat kebahagiaan bisa tumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik lagi karena kejadian ini. Dan ini bisa dinamakan dengan kategori The Wrecking Ball Soulmate. Tapi kepergiannya dia bukan untuk disesali sahabat kebahagiaan. Dijadikan sebagai introspeksi dan perubahan besar untuk kebangkitan emosional jiwa kamu. Kemarin Kevin sempat lihat di di pembacaan pesan malaikat penjaga kamu. Ada kartu yang menyebutkan tentang awakening emosional awakening atau kebangkitan emosional. Dan di sini mungkin sahabat kebahagiaan ada yang mengalami hal semacam itu, The Wrecking Ball Soulmate, bahwa kamu pernah di-ghostingin sama seseorang dan itu benar-benar membuat hidup kamu itu berubah seketika untuk naik level karena dari perjalanan dan pengalaman itu. Kalau misalnya ada, dia adalah bagian dari soulmate kamu yang sudah terlewatkan. Soulmate itu tetap enggak? Enggak. Soulmate itu enggak tetap. Bisa datang, bisa pergi. Tapi kalau twin flame selamanya akan bisa bersama. Apalagi kalau misalkan twin flame-nya itu ada kaitannya dengan past life. Mungkin nanti Kevin bahas ya di tema edukasi selanjutnya. Tapi Kevin nanti mungkin meditasi dulu karena beberapa sesi Kevin mencoba bikin video tentang past life itu nggak diizinin sama semesta. Nanti mungkin Kevin negosiasi dulu bisa terkoneksi atau enggak. Kalau boleh ya Kevin nanti mungkin akan membacakan. Kalau misalkan nggak boleh ya Kevin paling mungkin akan memaksa dengan menjelaskan sebagai edukasi aja. Karena di tahun 2024 ini Kevin akan punya misi untuk sahabat kebahagiaan itu membahas secara detail tentang apa sih makna tentang koneksi jiwa. Mudah-mudahan bisa jadi buku ya. Oke. Lalu selanjutnya tentang soulmate, yaitu tipe yang ketiga, The Lover. Tapi Kevin pakai kartunya Empress. Asosiasinya adalah The Empress. Lover atau a fire soulmate. Dari kata-katanya ini udah ketahuan ya, lover atau a fire soulmate. Bisa jadi ini adalah cinta pertamamu. Bisa jadi dia adalah selingkuhanmu. Atau mantan gebetan. Atau HTS-an, atau FWB-an kamu. Atau mungkin juga cinta yang tak kesampaian. Masuk ke dalam kategori lover atau a fire soulmate. Kenapa Kevin asosiasikan sebagai kartun The Empress? Empress itu identik dengan Venus. Dan Venus itu penuh dengan godaan, penuh dengan cinta, penuh dengan candu.
penuh dengan tantangan di dalam sisi emosional. Makanya Kevin asosiasikan sebagai kartu Empress. Namun ketika melakukan hubungan tersebut dengan lover atau affair soulmate, kalian memang merasakan sebuah esensi dalam sisi emosional. Dan hubungan ini perlahan tumbuh menjadi sesuatu hal yang signifikan, sahabat kebahagiaan. Dan karena kalian telah memberikan banyak pelajaran untuk satu sama lain, ikatan antara kalian akan semakin dirasa dan takkan mudah untuk dipudarkan begitu saja. Dan mungkin sampai dengan saat ini kamu masih merasakan perasaan yang lebih terhadap orang ini. Dia bisa cinta pertama kamu, bisa jadi selingkuhan kamu, mantan gebetan, hubungan HTS atau TTM-an kamu, atau friend with benefit-nya kamu, atau cinta yang tak kesampaian. Tapi banyak sekali hal-hal yang kamu rasakan, perubahan-perubahan, dan cintanya itu nggak akan pernah pudar sampai dengan saat ini. Namanya adalah lover, affair soulmate. Lalu yang keempat, tipe yang keempat, ini Kevin asosiasikan sebagai kartun The Carrot. The Carrot itu tentang perjalanan, sahabat kebahagiaan. Namanya adalah stranger soulmate, orang asing. Ini cukup unik, sahabat kebahagiaan. Tipe yang satu ini cukup unik. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu hanya menemui dia sepintas. Entah itu di dalam bis, di dalam penerbangan, di dalam sebuah perjalanan, di sebuah acara, atau hanya sekedar berpapasan di jalan. Tapi kamu merasa sudah akrab dengan orang ini meskipun kamu tidak ingat pernah bertemu atau kenal dengan dia di mana. Kalian berdua ini punya kata-kata atau nasihat yang dibutuhkan satu sama lain, dan sampai dengan saat ini nasihatnya atau kata-katanya itu masih diingat. Ini ibarat kata itu cinta sekelibetan, tapi efeknya, rasanya masih bisa dirasakan sampai dengan saat ini. Namanya adalah stranger soulmate. Dan yang terakhir, ini yang luar biasa, sahabat bagian yang terakhir. Tipe soulmate yang terakhir namanya adalah Divine Love Soulmate. Kevin asosiasikan sebagai kartun The Lover. Ini Kevin tutup ya, simbol gambarnya ini memang cukup nakal. Namanya adalah Divine Love Soulmate. Asosiasinya adalah kartun The Lover. Nah, sahabat kebahagiaan, yang ini sering dimaksud oleh orang-orang ketika mereka itu mendefinisikan sebagai cinta. Soulmate ini yang berusaha ditemukan setiap banyak orang di dalam hidup. Mungkin termasuk dalam pencarian cinta dari sahabat kebahagiaan. Dan soulmate tipe ini adalah akumulasi dari keempat tipe yang tadi Kevin sebutkan ya. Dan merasa dekat secara instan. Seperti sudah mengenal cukup lama. Ada sahabat karib. Ada sesuatu hal yang tumbuh dari teman menjadi sahabat, menjadi cinta, menjadi hubungan yang bisa kalian rasakan sebagai pasangan. Dan tentunya cinta yang luar biasa yang belum pernah kalian alami ada di Divine Love Soulmate ini. Dan ini bisa masuk ke dalam kategori jodoh. Ini bisa masuk ke dalam kategori jodoh. Karena esensi dari perasaan ini memang tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan perasaannya ini bisa kalian nikmati. Dan mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan. Nanti permasalahannya mungkin Kevin akan bahas juga, karena ini pembahasannya detail ya. Pembahasannya detail, mungkin Kevin akan bahas juga tentang fasenya. Kalian ada di fase mana, di tahap berapa. Sahabat kebahagiaan, menemukan soulmate ini bukan suatu hal yang mudah. Terkadang kamu melihat seseorang yang sama sekali tidak cocok dengan pribadi kamu. Namun karena ada sebuah aktivitas dan kebiasaan yang dilalui bersama, justru dengan seiring waktu berjalan, orang ini bisa bertransformasi menjadi soulmate kamu. Dan ingat sahabat kebahagiaan, kata kuncinya dari soulmate. Soulmate itu diciptakan bukan ditemukan, jadi bisa dirubah, bisa diolah. Seperti sebuah potongan puzzle yang harus diputar dan dibalik berkali-kali untuk menemukan tempat yang sempurna. Atau terkadang soulmate ini bisa merupakan orang yang sama sekali tidak membuat sahabat kebahagiaan ini tertarik secara fisik. Namun ketika bertemu, ada sesuatu di dalam dirimu
yang mengatakan bahwa ini adalah orang yang tepat. Kadang juga soulmate ini bisa datang bukan sesuai dengan tipe atau kriteria kamu. Justru ada koneksi untuk saling melengkapi. Dan itulah misteri dan fakta soulmate yang sering dialami oleh banyak orang. Apakah kalian merasakan hal itu? Namun jika belum, Kevin akan menyampaikan kemarin di pembacaan Twin Flame, Kevin rinciannya itu ada 17 ya. Ini Kevin akan bahas juga 17 tanda-tanda kamu sudah menemukan soulmate kamu. Oke, biar kalian gak bosan, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin ya. Kalau kalian suka pembahasannya Kevin tentang edukasi ini, kalian komen aja. Kalian komen, semakin banyak semangat dari Sahabat Kebahagiaan, Kevin pasti juga akan semangat juga untuk menyampaikan edukasi ini, bukan untuk menggurui, tapi memberikan sebuah informasi di mana ini bisa menambah perspektif kamu. Tapi kalau misalkan Sahabat Kebahagiaan punya informasi lain, kalian boleh komen aja di kolom komentar, terutama tentang seputar soulmate. Dan kita akan membahas tentang tanda-tanda Sahabat Kebahagiaan ini sudah menemukan soulmate kamu. Yang pertama, kamu ini tahu begitu saja. Ada sesuatu hal yang berada jauh di dalam diri Sahabat Kebahagiaan yang memberitahu bahwa dia atau orang ini adalah orang yang tepat dan sempurna. Seolah-olah ada sebuah kekuatan tertentu yang mendorong diri Sahabat Kebahagiaan untuk melepaskan masa lalu dan memberikan diri sepenuhnya kepada dia atau si dia ini. Karena pada dasarnya, kamu memang dituntun untuk menjalani kehidupan dengan proses dengan jiwa kamu. Memang sudah merasakan hal ini. Maka sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan bahkan mungkin suara intuisi Sahabat Kebahagiaan juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia atau orang ini adalah orang yang tepat. Dan kamu tahu begitu saja tanpa diberitahu oleh siapapun. Karena ada sebuah perasaan emosional yang menggetarkan, yang memberitahu kamu bahwa ini adalah orang yang tepat untuk kamu. Kamu udah ngerasain itu. Kalau misalnya ngerasain itu, kenapa bisa seperti itu? Jiwa kamu pada dasarnya memang sudah menjawab. Kevin pernah membahas ya Sahabat Kebahagiaan, manusia itu memang dibagi menjadi dua. Sebenarnya tiga. Yaitu tubuh 3 dimensi dan 4 dimensi. 3 dimensi itu adalah fisik kita, daging kita, dan 4 dimensinya itu adalah soul atau jiwa kita, atau ruh kita. Ruh kita itu bisa kemana-mana, tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jika kamu tiba-tiba kayak ngerasa seperti ada yang memberitahu aku bahwa ini adalah orang yang tepat, itu adalah soul kamu, jiwa kamu yang sudah tahu, ini adalah jodoh kamu, ini adalah soulmate kamu. Dan kamu punya perasaan itu. Kalau Sahabat Kebahagiaan sering merasakan ini, kamu adalah tipe orang yang memang sudah masuk ke dalam jiwa kamu yang terdalam. Pelajari, kamu bisa menjadi orang spiritualis. Lalu yang selanjutnya, tanda-tanda kamu yang sudah menemukan soulmate yang kedua. Ini ada 17 loh. Biar adil ya, kemarin kalau nggak salah Twin Flame itu 17, ini ada 17 juga. Yang kedua, kamu ini pernah bertemu sebelumnya, tapi tanpa kamu sadari. Sahabat Kebahagiaan, mungkin pernah bertemu dengan soulmate di waktu yang sebelumnya. Waktu itu mungkin kamu berada di tempat yang sama di waktu yang lampau dengannya, namun tidak pernah benar-benar bertemu sampai saat yang tepat. Dan divine timing ini mempertemukan kalian berdua saat ini. Jika ditelusuri, mungkin kamu pernah satu sekolah tapi nggak saling kenal, satu kelompok tapi nggak saling kenal, satu tempat kerja, satu pabrik, atau mungkin juga satu lingkungan tapi nggak pernah kenal. Tapi setelah ditelusuri, oh ternyata kamu alumni sini ya, oh ternyata kamu tinggalnya di sini ya, oh ternyata kita tetanggaan, oh ternyata kita satu alamater. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Sahabat Kebahagiaan rasakan ada di situ. Kalau misalnya kamu ngerasain di situ, kamu sebelumnya pernah bertemu dengan diri dia tapi nggak disadari, itu adalah bagian-bagian dari misteri. Bagian dari misteri yang nantinya akan kalian pecahkan bersama. Karena soulmate itu unik, penuh dengan misteri di situ. Makanya hubungannya lebih menantang daripada Twin Flame. Lalu yang ketiga, ruang diam adalah sesuatu hal yang damai. Ruang diam adalah sesuatu hal yang damai. Diam ini bukan berarti salah tingkah.
ruang damai saat kamu sedang bersama soulmate kamu adalah masa-masa yang paling damai. Dan kamu punya waktu khusus dalam berquality time atau berme time untuk diri sendiri atau untuk diri dia. Dan tidak saling mengusik satu sama lain. Jika kamu merasa bahwa diam kita adalah emas, diam kita bukan berarti kemusuhan, tapi diam kita adalah sesuatu hal yang damai, itu bisa mengindikasi bahwa kamu dengan diri dia adalah soulmate. Diamnya bukan karena perkara, diamnya bukan karena masalah, tapi kalian akan ngerasain bahwa ada sebuah ruang diam tersendiri untuk hubungan ini. Tapi kalian gak ada masalah di situ, tapi kalian ngerasain damai. Ini adalah tanda-tanda bahwa dia adalah soulmate kamu. Lalu yang keempat, kamu dapat mengetahui apa yang dia pikirkan. Ada hubungan yang begitu dalam antara kamu dan soulmate kamu, bahkan sampai bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkannya tanpa perlu menunggu dia bercerita. Dan inilah yang dinamakan sebuah koneksi jiwa yang saling terhubung. Dan banyak banget di antara sahabat kebahagiaan mungkin mengalami hal ini. Mungkin istilahnya adalah kayak koneksi jiwa, kayak telepati jiwa, kayak merasakan sebuah sinyal di dalam pikiran yang dirasakan oleh sahabat kebahagiaan. Dan jika kamu merasakan hal ini sudah memiliki tanda-tanda kamu sudah menemukan soulmate kamu, bahwa dia adalah soulmate kamu. Lalu selanjutnya yang kelima adalah kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sahabat kebahagiaan dan dia atau soulmate kamu sangat mengenal diri satu sama lain sehingga bisa mengetahui apa yang sedang dirasakan. Apakah itu adalah bentuk emosional seperti sedih, khawatir, stres, marah, senang, bahagia, tawa, canda. Kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan tanpa perlu bertanya-tanya. Ini hampir sama dengan twin flame, tapi sahabat kebahagiaan ini ngerasainnya itu dengan sisi emosional. Lalu selanjutnya yang keenam, kamu dan soulmate kamu mengetahui kekurangan diri masing-masing. Tidak hanya sebuah kelebihan, namun kekurangan juga memiliki manfaat tertentu. Sahabat kebahagiaan, kamu dan dia ini tidak hanya mencari kebaikan masing-masing, namun juga memahami kekurangan diri satu sama lain. Dan ini adalah tanda-tanda kamu menemukan soulmate kamu bersama diri dia. Lalu yang ketujuh adalah berbagi tujuan hidup yang sama. Hampir sama dengan twin flame, tapi di sini berbagi tujuan hidup yang sama. Kamu dan dia ini memiliki value, memiliki nilai, memiliki etika dan tujuan yang sama. Walaupun dengan cara yang berbeda, namun tujuannya yang diinginkan ini sama. Lalu yang kedelapan, sahabat kebahagiaan tidak takut untuk membicarakan apapun. Balik lagi di kartun The High Priest di sini. Tidak takut untuk membicarakan apapun. Percakapan dapat menjadi suatu hal yang menantang, terutama jika harus mengekspresikan kekhawatiran atau membuat sebuah keputusan yang tidak nyaman. Namun ketika bersama soulmate kamu tahu bisa melewatinya dengan baik. Dan ada sebuah perasaan yang cukup nyaman. Mungkin sahabat kebahagiaan ngerasain enak hati ketika ngobrol sama diri dia, berbagi perasaan atau membicarakan apapun. Tapi kalau ada perasaan gak enak hati ngomong ke diri dia, kalau nggak enak hati, aduh aku nggak enak nih, nggak enak hati sama dia, takut ini takut itu, padahal dia soulmate kamu. Kalau nggak enak hati kasih ke kucing aja, kucing mau kemakan hati. Ini adalah sesuatu hal yang unik sahabat kebahagiaan ketika kamu sudah bisa membicarakan apapun kepada diri dia dan kamu ngerasa perasaan kamu tuh enak hati untuk ngobrol sama diri dia. Ini sudah mengindikasi bahwa dia memiliki tanda-tanda sebagai soulmate kamu. Lalu yang kesembilan, tidak takut pada kualitas waktu sendiri. Dan bagaimanapun bentuknya, kamu dan dia ini sama-sama menghormati kebutuhan masing-masing untuk memiliki waktu sendirian dan gak maksain. Dia lagi pengen me time, kamu pengen me time, pengen memiliki waktu untuk kualitas diri sendiri, gak masalah. Kalian gak akan meribetkan di situ. Dan kamu tidak takut pada kualitas waktu sendiri tersebut, termasuk untuk dia. Dan kamu mungkin sudah tahu jadwalnya dia tuh ngapain-ngapain, dan dia juga sudah paham jadwalnya kamu ngapain-ngapain. Dan nggak terlalu lebih kayak nanyain, udah makan belum? Udah sarapan belum? Udah mandi belum? Ya mungkin itu adalah basa-basi. Tapi ketika sahabat kebahagiaan udah tahu bahwa kamu itu punya value,
dan kamu punya kualitas waktu sendiri, dan kamu paham tentang kualitas waktu diri dia, maka sahabat kebahagiaan gak akan pernah takut dia lagi ngapain jam segini dan kamu lagi ngapain jam segini. Lalu selanjutnya yang ke-10 adalah tidak merasa perlu cemburu. Tidak merasa perlu cemburu atau tidak merasa cemburu. Ini adalah poin terberat sahabat kebahagiaan, sama dengan twin flame. Tidak merasa perlu cemburu. Mungkin banyak orang yang lebih baik dari diri sahabat kebahagiaan di dekatnya sepanjang hari. Namun ketika kamu tahu bahwa kamu adalah satu-satunya untuknya dan kamu percaya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, terutama dari cemburu, maka ketika kamu bisa menjaga kecemburuan ini dan dia bisa menjaga kecemburuan kamu, artinya orang ini memiliki tanda-tanda sebagai soulmate kamu. Lalu yang ke-11 adalah menghargai perbedaan dan juga pendapat. Sahabat kebahagiaan pasti memiliki pendapat yang berbeda dengan dia, dan ini bukanlah masalah setuju atau tidak setuju. Namun bagaimana kamu ini bisa menghormati perbedaan pendapat yang terjadi. Lalu yang ke-12 adalah tidak mengancam satu sama lain dengan perpisahan. Ini perlu digarisbawahi. Karena fakta secara psikologis, hubungan toksik ini mungkin tidak bisa berada di kondisi semacam ini. Namun soulmate justru tidak akan pernah mengancam satu sama lain dengan perpisahan. Tentu saja ini pasti terjadi pada saat ada sebuah kemarahan yang besar. Namun ketika kamu bertemu dengan dia, soulmate kamu, tidak ada yang saling menyakiti atau menghukum atau mengejat satu sama lain, apalagi ngancem putus, ngancem berpisah. Dan inilah yang namanya divine love soulmate atau soulmate sejati. Nggak ngancem-ngancem. Kalau mau marah, ya marahnya cuma sebentar. Tapi kalau masih ngancem-ngancem, mungkin dia adalah karmic relationship kamu. Mungkin nanti Kevin ini akan bahas ya di tema edukasi selanjutnya, yaitu tentang hubungan karmic relationship atau hubungan karmik, dan bagaimana cara bisa melepaskan itu dan bagaimana energi kamu sama diri dia. Next Kevin akan bahas ya tentang koneksi jiwa hubungan karmik. Karena ada banyak, dulu tahun 2023 sempat Kevin bahas ya tentang beberapa jenis koneksi jiwa, twin flame, hubungan sehati, lalu soulmate, lalu hubungan karmik, soultish, soul teacher, ada banyak. Dan hubungan past life, itu juga nanti kalau misalkan kalian suka dengan tema edukasi ini akan Kevin bahas lebih detail ya. Oke, lalu yang ke-13 adalah menyerah untuk membuat pasangan bahagia. Hubungan yang terus-menerus memberi dapat membuat hubungan itu sendiri menjadi tidak sehat saat bagian kalau kamu ngasih terus sama diri dia. Mandiri dan kasar. Menjadi tidak sehat. Namun bertemu dengan soulmate akan membuatmu ini bersedia menyerah untuk membuat satu sama lain ini merasa bahagia. Jadi nggak melulu tentang kasih terus, tapi ada kalanya menyerah, nggak ngasih apa-apa juga nggak masalah. Ini adalah tanda-tandanya bahwa kamu memang sudah berada di kondisi soulmate. Lalu yang ke-14, tahu bagaimana caranya minta maaf. Ini paling penting, secara psikologis ini penting banget. Yang ke-14 adalah tahu bagaimana cara meminta maaf. Tidak mudah untuk meminta maaf atau mengakui telah menyakiti hati orang yang dicintai, terutama dia atau kamu. Namun ketika bertemu dengan soulmate, menjadi tahu jika kata-kata atau tindakan dapat merusak sebuah hubungan, sehingga tidak ragu atau malu untuk meminta maaf. Dan ini sering Kevin lakukan kepada twin flame Kevin setiap harinya. Maafin ya kalau misalkan hari ini ada salah-salah kata. Dia juga sama. Maafin ya kalau hari ini ada salah-salah kata. Kita kalau setiap hari itu chat, membahas banyak hal, membahas banyak ide. Dan ketika mau tidur, selalu ada kata maaf. Makanya hubungan Kevin dengan twin flame Kevin itu awet. Dan ada tingkatan secara spiritual juga. Sehingga akan ngerasain kita terjaga. Soulmate pun juga sama. Tahu bagaimana caranya untuk meminta maaf. Dan selalu berebut untuk minta maaf. Bukan berebut untuk saling menyalahkan satu sama lain. Jika sahabat kebahagiaan sudah merasa berada di kondisi semacam ini tandanya kalian adalah soulmate.
Lalu yang ke-15, sahabat kebahagiaan, kamu memilihnya lagi dan lagi. Bahkan setelah melalui masa-masa yang sulit, kamu akan memilihnya lagi dan lagi. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Dua orang yang saling mencintai mungkin dapat saling pergi dan meninggalkan. Namun mereka akan kembali bersama. Dan sahabat kebahagiaan selalu memilih diri dia. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian terima, ada sebuah penerimaan di sini. Dan bahkan kamu selalu memilih diri dia lagi dan lagi. Tapi ada sebuah kesadaran di situ. Kalau nggak ada kesadaran, di poin ke-15 ini bisa masuk ke dalam kategori hubungan karmic relationship. Maka dari itu, untuk bisa meningkatkan sisi kesadaran dan juga proses dalam hubungan itu penting banget untuk memahami tanda-tandanya dan juga fasenya. Dan nanti Kevin akan membahas tentang fase. Lalu yang ke-16, kamu dan soulmate kamu ini saling melengkapi. Tidak ada orang yang sempurna. Kamu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dan inilah yang akan menjadikan kamu dan soulmate kamu menjadi harmoni yang sempurna. Berdua datang saling melengkapi satu sama lain, menutup kekurangan dan aibnya, dan menjaga kelebihan sebagai bentuk kekuatan dalam menciptakan harmoni kebahagiaan berdua. Karena kalian adalah satu tim. Kalian adalah satu tim di sini, dan kalau yang namanya satu tim pasti saling melengkapi satu sama lain, bukan meninggikan ego. Karena soulmate itu adalah kebutuhan, bukan keinginan, sahabat kebahagiaan. Lalu yang terakhir, yang ke-17, berada di dekat satu sama lain dapat mengusir semua kesedihan. Ini paling bagus, sahabat kebahagiaan. Soulmate ini kalau berdekatan satu sama lain ini bisa mengusir semua kesedihan, kesepian. Tidak ada tempat yang lain bagi kalian selain bersama diri dia. Entah kamu ini baru saja melalui hari yang panjang, hari yang melelahkan, hari yang menyedihkan. Namun ketika bertemu dengannya, akan merasakan sebuah tenang dan damai. Bahkan tanpa perlu menceritakan apapun. Ketika berhadapan dengan diri dia, bisa ngerasain damai, bisa ngerasain tenang. Dan ini adalah tanda-tandanya kamu menemukan soulmate kamu. Coba komen di kolom komentar, apakah dari beberapa poin yang Kevin sebutkan di situ, sahabat kebahagiaan sudah mengalami. Ini tentang fakta psikologisnya berkaitan dari koneksi soulmate. Oke, kita masih panjang kali lebar, sahabat kebahagiaan. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin ya. Lalu kita akan membahas tentang fase atau tahap soulmate. Fase atau tahap soulmate. Ini sama dengan Twin Flame ya. Kemarin Kevin nyebutin ada berapa fase dan tahap dari Twin Flame. Dan soulmate itu juga ada tahapnya, sahabat kebahagiaan. Ada 4. Fase atau tahap soulmate, yang pertama adalah fase jatuh cinta. Kalau kemarin di Twin Flame itu langsung honeymoon ya. Fase yang pertama dari soulmate ini adalah fase jatuh cinta. Sebelum jatuh dalam sebuah perasaan yang lebih dalam, seseorang akan berada dalam tahap jatuh cinta. Dan dalam tahap ini, otak akan melepaskan zat yang membuat diri merasa tertarik pada seseorang. Biasanya perasaan ini akan semakin dalam beberapa waktu. Kedua pribadi pun akan terbuka dan nyaman satu sama lain. Dan kenyamanan yang dirasakan akan menciptakan sebuah emosi kebahagiaan dan keintiman bersama. Mungkin kalian sudah berada di tahap pertama atau di fase pertama, yaitu jatuh cinta. Jatuh cinta memang berjuta rasanya. Banyak sekali pelepasan zat atau hormon kebahagiaan yang kita rasakan di situ. Lalu untuk fase kedua adalah mengenal lebih dalam. Setelah fase jatuh cinta, sahabat kebahagiaan akan fokus pada perbedaan dan kekurangan pasangan. Cinta saja tak cukup. Di fase ini, rasa cinta bisa saja berubah. Bisa menjadi kecewa atau justru marah. Pertengkaran karena ketidaksamaan atau sering terjadi.
hal semacam ini. Dan momen ini menjadi saat yang tepat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan fokus untuk menerima kekurangan satu sama lain. Apakah sahabat kebahagiaan sudah berada di fase kedua? Mengenal lebih dalam. Kalau belum di fase ini, mungkin sahabat kebahagiaan perlu memahami dulu apa yang terjadi selama ini dengan diri dia setelah jatuh cinta, apa yang kamu rasakan di sini. Lalu yang selanjutnya adalah fase ketiga, menghargai. Oke, kalau kata-kata menghargai ini vibrasinya di level power, ada di level cinta. Kita bahas tentang fase ketiga, yaitu menghargai. Pengalaman, perbedaan pendapat yang dialami di fase sebelumnya ini dapat memperkuat sebuah hubungan. Kamu dan dia sudah menemukan caranya untuk menyelesaikan masalah. Dan di momen ini, kamu akan saling menghormati satu sama lain. Contohnya adalah tidak memaksa kehendak kepada pasangan atau berusaha mengubah pasangan ini menjadi apa yang kamu inginkan. Dan perlu diingatkan, sahabat kebahagiaan, kita tidak bisa mengontrol seseorang itu menjadi apa, menjadi seperti apa. Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadaran. Maka kesadaran itu muncul ketika kita sudah bisa saling mengenal satu sama lain. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah berada di tahap itu, udah melampaui itu, kamu ada di fase ketiga, yaitu menghargai. Dan yang terakhir, fase keempat, yaitu komitmen. Setelah sahabat kebahagiaan melewati 3 tahap yang Kevin sebutkan tadi, sahabat kebahagiaan akan berada di tahap komitmen. Di sini, kamu akan lebih dapat memahami satu sama lain dengan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kamu bertahan hingga di fase ini, kamu dan dia ini bisa saling memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius, yaitu berkomitmen untuk sehidup semati dan menikah. Dan pastikan untuk mengidentifikasi hubungannya itu dengan benar. Sebab beberapa fase ini justru akan terasa mengulang beberapa kali. Dengan begitu, sahabat kebahagiaan, kamu bisa membuat sebuah keputusan yang tepat. Ketika kamu paham tentang fase-fase di dalam hubungan kamu itu bisa menyikapinya. Apakah fase aku sama dia itu mengulangi lagi? Apakah fase aku sama diri dia ini hanya bergelut di dalam sebuah penerimaan? Ataukah tidak ada hal-hal yang berkaitan dari menghargai atau menghormati satu sama lain? Kalau misalkan terus-terusan berada di fase ketiga dan di fase keempat, cobalah untuk mengingat tujuan kalian dalam hubungan ini. Agar kalian punya arahan, agar kalian punya komitmen untuk menuju ke komitmen. Hubungan itu memang pada dasarnya sering Kevin sebutkan ya, ketiga komponen cinta yang paling penting, gairah, keintiman, komitmen. Hubungan tanpa komitmen itu akan mudah menjadi hubungan yang goyah, tak tahu arah, gak jelas, digantungin. Itu adalah sahabat kebahagiaan ketika kamu ngejalan hubungan, kamu tidak berada di fase keempat ini. Komitmen itu penting banget. Biar kamu gak digantungin, biar kamu gak digostingin, biar kamu itu ada sebuah komitmen dan juga kesepakatan. Kalau kamu sudah punya komitmen di sini, pasti hubungannya bisa terjaga. Jangankan tentang fase ini, kamu yang sudah menikah punya komitmen pun juga akan mengulangi fase-fase di mana kalian itu mungkin beradaptasi lagi di penerimaan, beradaptasi lagi di cara bagaimana kalian menghargai satu sama lain. Kalau masih muter-muter terus di situ, coba renungi sejenak dan pahami. Makanya penjelasan Kevin di sini secara psikologis ini tentunya bisa memberikan sebuah gambaran untuk sahabat kebahagiaan, untuk mengedukasi kalian. Cinta itu memang sesuatu hal yang rumit, sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai bahan materi kalian untuk mengenal cinta. Kalau kita sudah bisa mengenal cinta, kita sudah paham, kita akan menjadi orang yang pintar dan kita siap jatuh cinta. Kalau kamu belum siap untuk menerima sebuah penolakan atau sesuatu hal yang tidak nyaman di dalam sebuah perasaan, jangan coba-coba untuk jatuh cinta, tapi pahami dulu secara psikologisnya, biar sahabat kebahagiaan juga nggak akan jatuh pada permasalahan-permasalahan yang sama. Dan mungkin ini tema yang paling berat nanti Kevin bahas di hubungan karmik saja ya, karena soulmate itu nggak terlalu berat sih. Oke, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dari penjelasan kita
dari edukasi soulmate. Dan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan gak bosan ya video yang panjang ini untuk menambah perspektif dan juga edukasi untuk kalian. Kita balik ke topik. Sahabat kebahagiaan, kita lanjut ke topik pembacaan kita secara general. Bagaimana untuk energi kamu? Ada kartu 9 pentacle tentang sebuah penerimaan. Lagi-lagi penerimaan ini mungkin menjadi poin utama dari diri sahabat kebahagiaan. Kamu memang mencintai diri dia apa adanya dan kamu menerima apa yang terjadi pada diri dia, status dan lain sebagainya. Karena penerimaan inilah yang membuat diri dia merasa bahwa aku tenang berada di sampingmu. Lalu bagaimana untuk energi diri dia? Oke, ternyata memang sama-sama nyaman. Sahabat kebahagiaan, kartunya di sini adalah Empress. Kartunya di sini adalah Empress dan di sini kartunya adalah 9 pentacle. 9 pentacle ketemu sama Empress. Ya udah nyaman. Keempat kartu ini adalah elemennya tanah. Kalau sudah masuk ke dalam elemen tanah, ini adalah sesuatu hal yang memang nyaman, sesuatu hal yang memang dinikmati. Dia yang ternyata ini memang selama ini memang ingin selalu bersama dengan kamu, itu memang adalah bentuk dari tujuan diri dia, bahwa dia pengen berkomitmen sampai berada di tahap ini. Dan orang ini juga ngerasain memang sudah klik banget sama sahabat kebahagiaan, karena kamu adalah tipe orang yang merawat. Dan jika sahabat kebahagiaan di sini adalah para divine feminine, kamu adalah tipe yang ideal untuk diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 5 cup. Sahabat kebahagiaan, pada dasarnya hal yang membuat kamu itu hancur berkeping-keping adalah ketika mungkin kamu tidak lagi dipercaya oleh diri dia. Ketika kamu dituduh macam-macam sama diri dia. Tapi ketahuilah bahwa perasaan-perasaan itu mungkin sudah pernah dan dilalui sahabat kebahagiaan, tapi ketika kamu memahami dan kamu adalah tipe orang yang terima, kamu mudah memaafkan diri dia, akhirnya energi kamu yang tadinya kacau bisa terluluhkan. Ini adalah kamu. Lalu bagaimana untuk energi diri dia? Ada kartu King of Swords. Dia memang terkadang kata-katanya itu memang nyelekit ya, kata-katanya itu memang ngeselin banget. Tapi apapun yang terjadi, sengeselinnya dia ke kamu udah maklum. Kamu udah maklum. Ya mungkin dia juga orangnya kaku, dia mungkin orangnya kurang luwes dalam segi emosional, tapi apapun yang terjadi, kamu memaklumi dia. Dan Kevin lihat ya sahabat kebahagiaan, dia juga tahu tentang kebaikan kamu di sini, bahwa kamu itu selalu memakluminya. Makanya orang ini tuh akan selalu berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Dan emang orang ini, memang ya sahabat kebahagiaan, orang ini memang sudah mengklaim bahwa aku ingin selamanya bersama kamu, karena kamu adalah orang yang bisa memahami aku. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Magician. Sahabat kebahagiaan, kamu adalah tipe orang yang mudah dan pandai berkomunikasi, tidak pernah kehilangan pembahasan. The Magician di dalam kartu tarot memiliki makna tentang komunikasi. Dan itu adalah keahlian kamu untuk berkomunikasi. Ketika kamu adalah tipe orang yang humoris, kamu adalah tipe orang yang pandai berkomunikasi, orang ini juga akan merefleksikan apa yang terjadi pada diri kamu dan apa yang kamu utarakan. Kamu memang menjadi peran utama di sini. Kamu yang paling utama dan kamu yang duluan. Jika nggak ada komunikasi, ya kamu yang komunikasi duluan. Tujuannya adalah agar sahabat kebahagiaan selalu menjaga keintiman ini. Dan dia juga ngerasain tentang hebatnya kamu di sini. Lalu bagaimana untuk energi diri dia? Ada kartu The High Priestess. Sahabat kebahagiaan, dia memang sudah nyaman sama kamu sih. Kamu itu nomor 1, nggak ada duanya. Dan koneksi soulmate di sini, jika memang ini berada di kondisi adaptasi yang luar biasa, maka hubungan kamu bisa naik ke hubungan cinta secara spiritual. Soulmate bisa masuk ke cinta secara spiritual nggak? Bisa banget dong sahabat kebahagiaan. Bisa banget sahabat kebahagiaan, dan justru lebih indah daripada twin flame. Karena ketiga komponen cintanya itu ada gairah, keintiman, komitmen. Sedangkan kalau twin flame itu gairahnya mungkin nggak ada, keintimannya mungkin banyak, komitmennya ada. Dan rata-rata kalau twin flame itu nggak nikah ya, nggak nikah, sulit untuk menyatu. Tapi kalau soulmate banyak yang nikah. Dan kamu punya koneksi ini, dia pun juga sama. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Pentacle. Oke, ini kita bertemu di kartu
Pentacle atau kartu berelemen tanah paling banyak, udah fix sih orang ini udah fokus sama kamu dan kamu juga udah fokus sama diri dia. Kamu juga menerima dia apa adanya dan kamu tidak mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dari fisik atau materi. Dia orangnya mungkin ceking, dia mungkin orangnya kurus, atau mungkin orangnya gemoy, atau mungkin juga orangnya rambutnya itu tidak sesuai dengan kriteria kamu. Tapi apapun yang terjadi, kamu tidak melihat fisiknya, tapi kamu melihat bagaimana dia memperjuangkan kamu dan mempertahankan kamu dalam koneksi soulmate ini. Lalu untuk energinya dia, oke, ada kartu Three of Pentacle. Dia lebih bisa menghargai kamu ketika saat bagian di sini memang sudah bisa jujur tentang apa yang kamu rasakan kepada diri dia. Seperti yang Kevin sebutkan di tahap cinta, bahwa kamu memang tidak ada rasa untuk menutupi perasaan kamu, ingin mengutarakan apa, kamu akan selalu enak hati untuk ngobrol sama dia. Dan ketika itu terjadi, hubungan kalian sama diri dia ini akan saling berkesinambungan. Dan Kevin melihat orang ini di energi kartu Three of Pentacle, dia akan berusaha menemani kamu kapanpun dan dimanapun. Karena orang ini masih punya kekuatan untuk berjuang bersama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 8 Pentacle. Kamu pun juga sama sahabat kebahagiaan akan ngerasain hal semacam ini. Perjuangan kamu itu memang cukup kuat. Perjuangan kamu, prosesnya ngejalanin ini semua itu memang cukup panjang. Mungkin ini adalah hubungan sudah menikah, hubungan pernikahan, atau mungkin juga ini adalah soulmate kamu, atau sahabat kamu, atau bestie kamu, atau siapapun dia. Tapi apapun yang terjadi, kamu tuh rela berkorban untuk diri dia. Ini adalah value kamu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga dari diri kamu. Jangan rubah, tapi lakukan saja. Jika hal ini adalah energi positif, energi baik, maka jadikan hal ini sebagai karma baik kamu. Karena orang ini pasti akan melihat kamu dengan baik. Lalu bagaimana untuk energi diri dia? Oke, ternyata memang benar kebaikan kamu akan selalu dinilai, akan selalu terisi oleh diri dia. Ada kartu Ace of Wands. Orang ini memang akan selalu mengalami siklus yang luar biasa kepada diri kamu, bahwa dia itu nggak akan pernah bosan sama kamu. Soulmate itu nggak ngebosenin, karena banyak pembahasan-pembahasan yang akan kalian bahas bersama. Dan hubungan-hubungan cinta secara emosional itu ada di hubungan soulmate. Paling banyak ya saat bagian cinta secara emosional itu ada di hubungan soulmate. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Pentacle. Tuh kan bener kan, kartunya paling banyak Pentacle. Ini kartunya Kevin Shuffle, dan paling banyak kartunya adalah Pentacle. Fiksi suatu bagian kamu adalah orang yang dia impikan, dan kamu adalah tujuan hidupnya, bahwa kamu adalah seseorang yang selalu membuat diri dia nyaman kapanpun dan dimanapun. Lalu bagaimana untuk energi diri dia? Ada kartu Page of Wands. Udah fix sih, tujuan hidupnya dia adalah kamu. Dan memang dia selamanya sudah memfokuskan kamu sebagai orang yang pertama dan terakhir untuk menemani diri dia sepanjang hidupnya. Ini adalah perjalanan soulmate. Hubungan kamu bersama diri dia, energinya cukup positif ya. Tarik energinya yang positif, buang sisi negatifnya, dan jadikan edukasinya Kevin di sini sebagai bentuk wawasan baru, perspektif baru untuk kalian. Dan apapun itu juga, Kevin menghargai komentar-komentar kalian tanpa ngejudge, tanpa menyinggung, tanpa merendahkan siapapun. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja, Kevin konsisten ya di edukasi. Pembahasan tentang edukasi itu untuk ke-12 rasi zodiak, dan inisialnya adalah huruf A sampai Z. Biar sahabat kebahagiaan di sini tidak bertanya-tanya tentang kemelekatan zodiak A, zodiak B, zodiak C, enggak. Tapi ini untuk semua zodiak dan untuk semua inisial nama. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang kuat nonton videonya ini, yang durasinya cukup panjang. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah orang-orang yang bijak, yang mau berkembang menjadi sahabat kebahagiaan. Apresiasi yang luar biasa untuk kalian. Kevin doakan kebahagiaan, keberlimpahan, sukacita, dan kebaikan-kebaikan lain akan selalu hadir untuk kalian semua. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Matai Masyo.